على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Nggih, monggo kita lanjutkan tadi sampai hadis 75. Pinten, Bang? 75 30 Pak nomor hadisnya. Sebagai boleh ya. Dari babnya. Nggih. Babnya 46. 75 30 ya. 75 30 Pak. Nggih. Baik, kita lanjutkan hadis ke 7530. Cuma saya tuh kadang ya. Tahu ndak groyok? Ndak tahu groyok ya? Groyok itu orang kalau omong kecepetan jadi kayak tumpuk-tumpuk gitu loh. Iya, kadang gitu ya. Kadang kalau saya ngomong gitu kan, sok tumpuk-tumpuk ndak? Ndak dengar? Enggak tahu ya, Bos. Berarti perasaan saya itu. Saya itu punya groyok. Groyok itu kalau ngomong kadang kecepetan jadi tumpuk-tumpuk itu begitu. Kadang kalau kebanget sampai nanti betul-betul tumpuk undung itu begitu. Kadang-kadang perasaan saya tapi. Oke, baik, kita lanjutkan habis sekalian hadis ke 7530. Belum hadis. Masih di babnya di atas. Oh, masih di atasnya. Oh, masih di bab. Oh. Oh, qala Zuhri nggih. Bab yang ke-46 tadi sudah kita baca nggih. Babu qaulillahi ta'ala ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalati. Itu kalau di Bukhari ini. Kalau di Quran risalatah gitu kan. Wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Al-Maidah 67. Wa qala Zuhriyu minallahir risalatah, dari Allah risalatah, risalahnya. Wahai Rasul, sampaikan apa-apa yang diturunkan kepada engkau dari pemeliharamu, dan jika engkau tidak mengerjakan maka engkau tidak menyampaikan ar-risalah. Ar-risalah dari Allah. Wa ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan kewajiban pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu al-balagh, penyampaian. Wa alaina, dan atas kami itu at-taslim, itu menerima. Maka dikatakan dalam syarah bahwa untuk risalah itu ada 3 perkara. La budda fi risalah min salasati umurin. Pada risalah itu ada 3 perkara. Al-mursal, wal mursal ilaihi, war rasul, yang diutus kepadanya, kemudian sang rasul. Maka memang ada, gampangnya ada risalahnya, ada rasulnya, ada orang yang diberi pengutusan. Jadi al-mursal itu al-irsal, ada pengirimannya. Nek sang rasul punya kewajiban menyampaikan. Lah objek yang diberi utusan itu adalah al-qabul wat taslim, menerima dan pasrah. Nah, kita bagian menerima, kita objeknya ya. Jadi objek dakwah ya kita. Apa kewajibannya? Menerima. Kewajiban Rasul menyampaikan ya. Kewajiban tanda petik, bukan kewajiban jadi. Jadi yang diutus ya pengiriman itu. Wa qala ta'ala liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim, di surat Al-Jin ayat yang ke-28. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Liya'lama, supaya tahu, an bahwasanya qad ablahu, sungguh mereka telah menyampaikan risalati rabbihim, risalah pemelihara mereka. Wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada, di situ enggak ada. Wa qala ta'ala uballighukum risalati rabbi.
Aku sampaikan kepada kamu sekalian risalah-risalah Robku. Ucapan Nabi Nuh ya. Uballighukum risalati Rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Itu di Al-A'raf ayat 62 ya. Yang panjang itu kan cuma uballighukum risalati Rabbi ya. Itu panjangnya kan uballighukum risalati Rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku sampaikan kepada kamu sekalian risalah Rabbi, risalah pemeliharaku, wa ansahu lakum, dan aku nasihatkan buat kamu sekalian, wa a'lamu, dan aku mengetahui minallah dari Allah, ma la ta'lamun, apa-apa yang tidak kalian ketahui. Sambil dibuka mungkin di Qur'annya bawah HP. Al-A'raf 62. Dan ucapan Nabi Hud alaihissalam ini di ayat berapa ini? 68 ya. Artinya sebagai bandingan uballighukum risalati Rabbi wa ana lakum nasihun amin. Kamu sekarang sama. Uballighukum risalati Rabbi. Ada dua ucapan Nabi Nuh, ucapan Nabi Hud alaihissalam sama kalimatnya. Uballighukum risalati Rabbi. Sama. Kalau Nabi Nuh itu wa ansahu lakum tadi, kalau Nabi Hud wa ana lakum nasihun amin. Aku adalah pemberi nasihat yang terpercaya. Lah monggo ini Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah, ya kita waspada dengan kejadian-kejadian di sekitar kita nih. Di Pati kemarin berapa itu? 50 santriwati ya. 50 santriwati. Bahkan di Klaten tuh anak kandung sendiri. Wah, subhanallah. 2 anak kandung sendiri itu. Pondok pesantren juga, subhanallah ya. Maka kita pandai-pandai untuk pasrah kepada Allah ya. Dan untuk melunakkan hati itu kita jangan marah kalau diberi nasihat orang, gitu masalahnya. Kita misalkan kita guru mungkin pas salah mungkin diingatkan jangan marah dulu. Oh ya, jazakallahu khairan, jazakumullahu khairan, itu memang lebih tawadhu ya. Enggak apa-apa. Itu loh kata Gus Baha. Gus Baha itu di dalam salah satu ceramahnya itu ngomong gini. Cara Jawa tapi saya Indonesiakan. Saya baca kitab, ya sok salah, ning siti ora kaya kowe itu gitu. Jadi Gus Baha itu macam kitab ya salah juga. Ning ya ora kaya kowe ya. Oke, aku lama. Jangan pantas ngomong gitu ya. Jadi Gus Baha pantas ngomong aku ulama, dan betul kan? Ulama betul. Nek kita kan kacau-kacau ya. Astagfirullahaladzim. Enggak apa-apa ya. Jadi mencoba untuk hati itu dilunakkan sendiri. Biar tidak gampang-gampang tadi. Kalau sudah mulai mumbul kan gitu kan. Sudah mulai jadi ustaz terkenal, omongannya bagus, hafalannya banyak, Qur'annya banyak, hadisnya banyak kan biasanya kan jadi lupa lupa daratan, lupa lautan, lupa udara barang ya. Lupa apa-apa itu. Nek jalan lina lijo linggo lico. Apa itu? Lina lijo linggo lico. Lali anak, lali bojo, lali konco, lali tonggo. Lina lijo linggo lico. Mesti diapake iki. Mesti diapake ke pengajian iki. Lina lijo linggo lico. Jangan sampai kita mohon kepada Allah. Makanya nek kita jadi guru, jadi ustadzah malam bangun. Minimal, saya sudah ngomong berkali-kali, minimal sebelum tidur witir 1 rakaat. Gitu. Ya ahlal Quran, autiru. Hai Al-Quran, witir kamu, witir. Minta kepada Allah. Syukur malam bangun. Saya sering juga menyampaikan, waktu saya ketemu dengan Ustadz Arifin Ilham, almarhum ya. Saya ketemu bukan 4 mata, berbanyak mata ya, satu meja makan itu. Beliau menyampaikan, saya ini guru Quran, maka saya harus baca Quran. Saya itu bangun sebelum subuh, saya sholat tahajud, kemudian saya baca Quran. Kenapa? Saya guru Quran, maka saya harus membaca Quran dahulu. Itu kan, bagus kan? Nah kita ambil itu. Nah kita ngakunya guru Quran atau ngaji ya, bukan contoh yang baik.
Gitu nggih. Berarti memang butuh mencontohkan dulu. Jadi wa ana lakum nasihun amin wa ansahul lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun sama. Wa qala Ka'b bin Malikin, dan berkata Ka'ab bin Malik hina takhallafa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika tertinggal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kasus kalau di Riyadus di kitab Taubat ya, di bab Taubat, ketika Ka'ab bin Malik tertinggal dalam perang apa nih kok? Jaisul Usrah, perang Tabuk ya. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun di At-Taubah 105. Wa quli amalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Itu lengkapnya nggih. Kalau di kitab cuma fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kelak Allah akan melihat amal kamu, demikian pula dengan rasulnya dan orang-orang yang beriman. Kalau di kalimat lengkapnya wa qul i'malu, katakan Muhammad i'malu, beramallah kamu sekalian. Fasayarallahu amalakum, maka kalau Allah akan melihat amal perbuatan kamu sekalian, juga rasulnya dan orang-orang yang beriman akan melihat amal kamu. Wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan kelak kalian akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui ghaib dan yang hadir, yang syahadah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka dia akan mengabarkan kepada kamu dengan apa-apa yang kalian amalkan. Jadi Ka'ab bin Malik itu adalah orang Ansor kan, Ka'ab bin Al-Ansori, salah satu orang yang tertinggal dalam perang perang Tabuk ya. Perang Tabuk itu perang tahun ke-9 ya, dan Hijriyah, yang waktu itu ada ancaman di Tabuk sana bahwa musuh datang. Nabi kemudian datang ke sana, ternyata di sana orang Rom sudah tidak ada gitu. Itu gitu. Kemudian yang dimaksud dengan hadis di bab ini adalah bagaimana orang jangan sampai menganggap baik amal orang lain. Ini buat semuanya, tidak mudah-mudah menganggap baik amal seseorang. Karena apa? Kita tidak tahu hakikatnya. Bal yufawwadul amru ilallahi ta'ala, segala perkara itu dipasrahkan kepada Allah Ta'ala. Tidak usah memuji-muji, tidak usah anggap baik, kita tidak tahu hakikatnya. Cuma orang boleh menilai dari dohir ya, boleh. Nahnu nahkumu bidwahiri wallahu yahkumu atau yatawalas sarair. Kita menghukum yang dohir, Allah menghukum atau Allah mengetahui yang sir gitu. Maka bab at-tahfid wal inqiyad wa taslim. Jadi babnya bab itu. Karena tadi orang tidak tahu aslinya. Waqalat Aisyah, tuh berkata Aisyah, idza a'jabaka husnu amali mri'in, apabila mentakjubkan kamu husnu amali mri'in, bagusnya amal seseorang, fakul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, beramallah kamu sekalian, kelak Allah akan melihat amal kamu dan juga rasulnya dan orang-orang yang beriman. Bala yastakhifannaka ahadun, dan jangan meremehkan seorang pun terhadapmu. Waqala Ma'marun, berkata Ma'mar, dzalikal kitab, Al-Baqarah 2 itu hadzal Qur'an. Dzalikal kitab itu hadzal Qur'an. Itu Qur'an, berarti inilah Qur'an. Hudal lil muttaqin, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Itu bayanun wa dilalatun, keterangan dan petunjuk. Jadi dilalah itu boleh bikasridal, boleh bifathiha, boleh dalulah juga. Jadi boleh dilalah, boleh dalalah, boleh dalulah. Ini macam dari penyampaian, bimana bayan atau ad-dilalah, keterangan maupun penunjuk. Kaqaulihi ta'ala, dzalikum hukmullah, di surat Al-Mumtahanah ayat 10, agak panjang ya.
Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajirat. Dan seterusnya. Kemudian dzalikum hukmullah yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Di Al-Mumtahanah ayat 10. Jadi dzalikum hukmullah itu hadza hukmullah. Ini ada hukum Allah. Itulah hukum Allah. Kalau di Al-Mumtahanah ayat 10 tadi kan kata dengan orang-orang mukmin wanita mukminat yang muhajir yang berhijrah datang kepada Nabi itu famtahinuhun, uji mereka. Allahu a'lamu bi imanihin fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kufar lahunna halal lahum wa lahum yahilluna lahun wa atuhum ma anfaqu dan seterusnya. Nanti dibaca lagi. Surat Mumtahanah ayat yang ke-10. Kemudian la roiba itu la syakka, tidak ada keraguan. Tilka ayat di surat Al-Baqarah 252. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Itulah ayat-ayat Allah yang kami membacakannya kepadamu Muhammad bil haq dengan benar. Wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya engkau sungguh termasuk orang-orang yang diutus. Nah, tilka ayat ya ini hadhihi a'lamul Qur'an, ini adalah a'lamul Qur'an ya, tanda-tanda Al-Qur'an, a'lamul Qur'an. Jadi memang kalau tilka itu bahasa Arab itu kan tilka itu, tapi tilka kadang bermakna hadhihi. Kalau tilka itu lil ba'id, tapi hadhihi lil qarib, tapi ya sama pengertiannya. Wa mithluhu, dan semisalnya, hatta idza kuntum fil fulki bajarayna bihim. Namanya. Hatta sehingga idza apabila kuntum adalah kamu fil fulki di dalam kapal itu wajarayna bihim, dan dia berjalan meluncur membawa mereka. Surat Yunus ayat 22 juga panjang ini. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki bajarayna bihim birihin thayyibah wa farihu biha ja'at rihun 'asif dan seterusnya. Jadi kata dengan apa? Ini bikum bihim bikum hatta idza kuntum fil fulki wajarina bihim kan, masuk kuntum jadi bihim, itu mah kuntum ya bikum lah gitu, yakni bikum. Jadi sehingga atau apabila kalian di dalam kapal dan kapal itu meluncur membawa kamu lah, jadi bihim itu bikum, yakni bikum. Waqala Anasun ba'atsan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengirim kholahu, jadi paman beliau dari arah ibu, haroman, namanya haram, ila qaumih, kepada kaumnya. Waqala atu'minuni, apakah kalian percaya kepadaku? Uballihu, aku menyampaikan risalata Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam, risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kalian percaya padaku? Faja'ala, maka mulailah dia yuhaditsuhum, menyampaikan kepada mereka. Ja'al itu kan termasuk af'alus syuru' ya. Jadi bermakna mulai. Ja'ala berbuat mulai. Maka mulai ngomong kepada mereka. Jadi ini adalah bagian dari bayan dan dilalah tadi. Dilalah ya. Maka ini adalah a'lamul Qur'an. Ya, a'lamul Quran, dalailul wadihah ala tariqil hidayah wal haqqi. Jadi penunjuk yang jelas atas jalan hidayah dan kebenaran. Dan semua bagian Al-Qur'an itu adalah bagian dari petunjuk yang jelas. Sebetulnya begitu, cuma kita yang belum paham saja. Dan sekarang Masya Allah luar biasa, entah di TikTok, entah di YouTube, entah di Facebook, banyak sekali, banyak bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran Al-Quran.
7530 haddatsana Al-Fadl bin Ya'qub haddatsana Abdullah bin Ja'farin Ar-Riqi haddatsana Al-Mu'tamir bin Sulaiman haddatsana Sa'id bin Ubaidillah As-Saqafi haddatsana Bakr bin Abdullah Al-Muzani wa Ziyad bin Jubair bin Hayyah an Jubair bin Hayyah qala Al-Mughirah akhbaruna menghabarkan kepada kami Nabi kami sallallahu alaihi wasallam an risalati Rabbin dari risalah Rabb kami annahu man qutila minna barang siapa yang terbunuh di antara kami soro ilal jannah jadilah dia ke surga. Maksudnya barang siapa yang terbunuh di antara kami maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi Bapak Ibu kita sebenarnya boleh GR ya, boleh GR bahwa kita masuk ke dalam surga, kan gitu kan? Boleh GR. Tapi bahwa kita akan dibersihkan dulu itu yang tanda tanya masalahnya. Kita dibersihkan dulu atau tidak kan gitu? Karena hanya orang-orang yang benar-benar bersih yang bisa masuk ke dalam surga. Itu sudah umum itu. Surga itu barang bersih, tempat yang bersih, tempat yang mulia. Yang bisa masuk hanya orang-orang yang benar-benar mulia. Gitu. Nek kita mulia kecampuran ketidakmuliaan, maka dihilangkan dulu ketidakmuliaan kita itu gitu. Pasti. Entah dengan dosa, dengan salah, dengan musibah itu pasti. Makanya yang saya sudah sampaikan di sini, itu saya apa dari saya ingat betul. Jadi pengajian pagi saya ingat betul itu. Pengajian di masjid ya, Ahad pagi. Jadi kata Ibnu Qayyim di kitab Madarjus Salikin ya. Saya buka kitabnya itu. Jadi ada 4 pembersihan di dunia dengan 4 ya, istighfar, tobat, amal, kemudian musibah. Nah kalau kita, saya dan Bapak Ibu, kita menjalani 4 ini, banyak istighfar, banyak tobat, kemudian banyak beramal atau bahkan mendapat musibah, itu akan membersihkan dosa kita. Jadi musibah yang menimpa kita itu belum tentu keburukan, itu membersihkan. Cuma kita jangan tantang musibah kan gitu masalahnya kan. Musibah apapun. Musibah yang berkaitan dengan harta, dengan anak, dengan keluarga, dengan istri, suami, itu musibah kita itu. Itu membersihkan dosa. Pasti ya. Makanya kan harus yang penting menerima, pasrah kepada Allah. Siapa tahu dengan itu naik derajat kita. 7531 haddatsana Muhammad bin Yusuf haddatsana Yusufyan an Ismaila an Sya'bi an Masrukin an Aisyah radhiyallahu anha qalat man haddatsaka barang siapa yang menceritakan kepada kamu anna bahasanya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kata masyai'an bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu katama menyembunyikan sesuatu. Wa qala Muhammadun dan kata Muhammad ini gantian begini. Haddatsana Abu Amir Al-Aqadi haddatsana Syu'batu an Ismail bin Abi Khalidin an Sya'bi an Masrukin an Aisyah qalat man haddatsaka barang siapa yang menceritakan kepada kamu anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata masyai'an menyembunyikan sedikit sesuatu minal wahyi dari wahyu fala tusaddiqhu maka janganlah kamu itu membenarkannya. Innallaha ta'ala yaqul sesungguhnya Allah Ta'ala berkalam ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai Rasul, sampaikan apa-apa yang diturunkan kepada kamu min rabbika dari pemelihara kamu. Wa illam taf'al dan jika kamu tidak memperbuat fama ballaghta risalatah maka tidaklah kamu itu menyampaikan risalahnya. Artinya kaitan dengan bab. Jadi kalau kamu wahai Rasul gampangnya kalau tidak menyampaikan risalah sedikit saja kamu dianggap tidak menyampaikan risalah semuanya. Betul. Makanya risalah datang dari Allah, Rasul wajib menyampaikan, tadi kita wajib menerima. Maka kata Ibnu Abbas, maknanya adalah Nabi itu wajib menyampaikan semua yang Allah turunkan kepada beliau.
Jadi andai kata kamu Muhammad, ini dari Ibnu Abbas ya, di Al-Qurtubi ini. Fa in katam tasyai'an minhu. Jika kamu itu menyembunyikan sedikit saja darinya, fama ballaghta risalatah, kamu dianggap tidak menyampaikan risalah Allah. Wa hadza ta'dibun ya. Ini adalah pengajaran buat Nabi sallallahu alaihi wasallam plus ta'dibun li hamalatil ilmi min ummatihi, dari para pembawa ilmu di antara umatnya. Allah yaktumu syai'an min amri syariati, jangan sampai menyembunyikan syariat Allah sama sekali. Nonton gitu. Jadi sama, kita kalau dianggap jadi guru, punya ilmu ya menyampaikan. Walaupun terpaksa ya, terpaksa ada petik pahit buat kita itu. Enggak apa-apa, kita asal sampaikan saja. Wong tahu kok. Hadis berikutnya 7532, haddatsana Qutaibah bin Sa'idin haddatsana Jarirun anil A'mash an Abi Wa'ilin an Amr bin Syurahbil. Ini saya kecepatan enggak bacanya? Enggak. Biasa ya. Nek kecepatan saya rem. Kurang cepat tak percepat. Oh. Nek bisa. Qala Abdullah, berkata Abdullah, qala Rasulun, berkata seseorang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu dzambi akbaru indallah, dosa apakah yang paling besar di hadapan Allah atau di sisi Allah? Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta du'u lillahi niddan, bahwa kamu itu berdoa kepada Allah niddan, akan tandingan. Kamu berdoa kepada tandingan Allah, nah gitu. Fahuwa khalaqaka, padahal dia itu telah menciptakan kamu. Qala, berkata, summa ayun, kemudian apa? Qala, summa antaktula waladaka, kemudian kamu itu membunuh anak kamu, ma khafata, karena takut, an yata'ama ma'aka, dia makan bersama kamu, takut miskin. Qala summa ay atau summa ayun, kemudian apa? Qala, berkata, bersabda Nabi, antuzaniya halilata jarika, bahwa kamu itu menzinai kekasihnya tetangga kamu, istri tetangga kamu. Fa anzalallahu tasdiqaha, maka Allah Ta'ala turunkan pembenarnya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal ladzi harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahul 'adzab. Gitu ya. Belum rampung ya. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana, gitu. Al-Furqan ayat pinten niku? 68 69. Berkata seorang, ya Rasulullah, ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar menurut Allah? Sabda Nabi, engkau itu berdoa kepada tandingan Allah, padahal Allah lah yang menciptakan kamu. Minta kepada selain Allah itu jangan. Satu. Yang kedua, membunuh anak kamu karena takut dia makan bersama kamu. Yang ketiga, kamu itu menzinai istri tetangga kamu. Tetangga itu harus kamu jaga. Malah kamu, ini malah santri ya. Santri dimakan, subhanallah. Na'udzubillah min syarri dzalik. Jadi nanti Bapak Ibu kita selalu menjaga ya. Jadi para ibu menjaga para suami menjaga ibu, gitu. Karena apa? Kemaksiatan bisa terjadi pada kedua belah pihak. Nanti kalau sudah mulai para suami itu kalau mengajar di sana dandan, rambutnya potong dulu, jenggotnya dipotong dulu, wangi, bajunya harus setrika, wah sampai melidit, itu pantas dicurigai itu. Oh gitu. Soalnya kadang kalau ngajar kok biasa, berarti mulang bapak ya. Ketora persiapan barang mulang ibu-ibu kok sregepen. Teman kita di Solo itu cerita, waktu masih bujang ikut pengajian, banyak itu yang ikut pengajian, sampai 60-an katanya. Begitu dia nikah tinggal 12. Habis ya. Nah, kita jangan. Na'udzubillah min syarri dzalik.
Ya mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Ta'ala, insyaallah. Hati-hati. Nah, kemudian Allah Ta'ala turunkan sebagai pembenar dari kalimat-kalimat ini di surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ya, ayat 68-69. Dan orang-orang yang tidak berdoa, tidak menyembah kepada Tuhan selain Allah atau semut yang lain. Yang kedua, tidak membunuh diri yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Yang ketiga, tidak berbuat zina. Dan barang siapa yang memperbuat itu, yalqa asama, dia jatuh ke dalam dosa. Yudha'af lahul adzab, akan dilipat gandakan siksa baginya. Yaumal qiyamati, di hari kiamat. Bayakhlud fihi muhana, dan dia kekal di dalamnya dalam keadaan hina. Ini memang selayaknya tidak mungkin diperbuat oleh orang-orang yang baik. Bahkan mendekat pun jangan ya. Kita memang kadang repot ya, insyaallah. Ya sepadan. Pokoknya Allah itu memberikan jalan keluar. Habis salah ya istighfar, tobat lagi. Istighfar, tobat. Bab yang ke-47, babu qaulillahi ta'ala, bab kalamnya Allah Ta'ala, kul fa'tu bit taurati fatluha. Memang gitu Bukhari ya. Karena Bukhari kan hafal Quran ya, jadi sing ditulis mau bagian-bagian tok. Mungkin maksudnya bagi pembacanya sing komplit itu gitu loh. Ayat yang gitu loh. Nah, itu langsung bisa meneruskan. Nah, kita kan enggak bisa ya. Kudu buka Quran sih. Di surat Ali Imran ayat 93. Kullu ta'ami kana halal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-taurah. Qul fa'tu bit taurati fatluha in kuntum shadiqin. Jadi semua makanan itu adalah halal bagi Bani Israel kecuali apa-apa yang Israel haramkan atas dirinya sebelum diturunkannya Taurat. Maka kata Muhammad, fa'tu bit taurati fatluha. Kata Muhammad, datangkan Taurat dan baca dia. In kuntum shadiqin, jika kamu itu orang-orang yang benar. Ini sedikit tentang Nabi Yakub ya. Nabi Yakub yang punya nama Israel gitu. Israel dalam bahasa Ibrani bermakna Abdullah ya, namanya Abdullah Israel. Itu nama dari Nabi Yakub alaihissalam. Itu konon itu mengeluhkan irkun nasa ya. Kalau dikitabkan irkun nisa salah, irkun nasa. Nasa itu kayak naso. Irkun nasa itu apa toh? Sakit otot ya. Sakit otot yang kalau kena itu menjalar dari paha sampai lutut atau bahkan sampai mata kaki. Itu kalau pas kumat sakit ya. Teriak-teriak itu gitu katanya. Nah, beliau bernadar, andai kata ini Allah sembuhkan saya bernadar tidak akan makan daging yang menempel pada tulang. Di kalimat yang lain akan bernadar tidak akan makan luhumul ibil wa albaniha. Tidak makan daging unta dan susunya lah gitu. Nah, betul ketika sembuh beliau kemudian tidak itu. Sebelum turun Taurat ya. Artinya itu bagi Nabi Yakub saja. Irkun nasa tadi, jadi itu obatnya apa? Itu memang ada di kitab-kitab ya. Obatnya itu ada yang ekor kambing dibakar, dibubuk jadi 3, dimakan pagi, siang, sore. Di hadis yang lain itu ada janin kambing utuh itu dibakar, digepuk, kemudian dibagi 3. Saya belum pernah ke Suatu zaman isu obat kecampuran barang haram dulu ya. Saya dulu pernah punya pengalaman menarik gitu. Belas tidak menyentuh obat maupun makanan yang mengandung gula pasir. Dulu pernah sampai 8 bulan itu. Saya dan konco-konco yang bodoh-bodoh. Tahanam kemaki ya. Sebagai pelajaran kita butuhnya kepada ulama ya. Jadi kita jangan peh iso maca apa peh duwe kanca akhirnya bertindak yang buruk. Jadi pernah ketika saya itu pas bincang-bincang di depan cerita ini enggak apa cerita ya. Yang kita Qur'an lagi. Yeah. Saya pas bincang-bincang di depan
kebun tebu dengan pegawai tebu itu, pabrik tebu. Saya tanya, Mas itu tebu-tebu dibawa ke pabrik? Iya. Itu kalau digiling kapan? Kalau digiling nunggu sampai penuh dulu. Kita sampai numpuk itu mungkin sampai berton-ton, ribuan ton barangkali. Karena tebu semua kebun dibabat semua, sudah digiling. Itu sebelum digiling dibersihkan, dicuci. Ya enggak, Mas. Nah, kita nyuci tebu ya butuh waktu berapa lama. Jadi tebu itu kita giling semuanya. Sak kotorannya, sak lumpurnya, bahkan itu ular kucing masuk semua di situ. Astagfirullahaladzim. Iya, ya ular, ya kucing, ya tikus, ya kecoa, semua ada di situ. Benar. Saya pulang ke Solo waktu itu, saya kan di Kendal itu, ke Solo, ngomong sama teman-teman kelompok belajar saya. Ya boleh kita semua, jangan semua itu ngaji. Betul begitu, akhirnya sudah ini dianggap subhat, maka mulai hari ini kita tidak makan gula pasir. Nah gitu, karena tebu itu dimasukkan dalam penggilingan raksasa, masuk bleng, nanti begitu bersih, begitu remuk, itu kan masih kotor, masih bau, kecampuran macam-macam, terus diberi tawas. Habis diberi tawas, mengendap kotoran, tinggal yang bersih, terus diberi pemutih, terus dikristalkan, jadilah gula pasir. Maka di Kendal pernah kejadian, ini petugasnya itu kecemplung, langsung hilang, gitu. Maka sak produksi dibuang semua ke laut, gitu. Buang ke lautan semua, karena pakai campuran manusia, ya. Itu pernah tahun berapa itu? Tahun ya sebelum 90 ya, campuran. Sudah, saya bawa ke Solo berita ini, akhirnya kita ikhtiati tidak makan gula pasir sejak itu. Bahkan teman kita yang di Solo adakan acara, dia dokter, istrinya dokter, bapaknya dokter, ngadakan acara tanpa gula pasir. Sampai keluarganya marah-marah, pokoknya enggak pakai gula pasir, pakai gula Jawa itu gitu. Sampai satu hari saya pas dolan ke teman ngaji kita juga, saya diberi suguhan, diberi jamu, diberi teh, saya enggak mau, saya enggak minum teh. Kenapa? Enggak pokoknya. Lah apa? Pokoknya enggak. Air putih, nah gitu. Ya baik, akhirnya dia ambilkan air putih. Terus aku tak takon, wong kamu masih muda, masa enggak minum teh? Enggak apa-apa. Enggak, pokoknya jawab. Enggak bisa tidak, pokoknya jawab. Oh gitu. Ya, saya terus terang, saya ikhtiati tidak minum teh karena teh nanti ada gula pasirnya. Gula pasir saya sementara tidak minum. Kenapa? Karena begini. Dia bantah, salah itu. Rumah saya dekat pabrik gula, tidak mungkin ada tikus masuk pabrik gula, monggo saja. Ini sikap saya begitu dan teman-teman saya. Nah, cuma kalimat begini saya bawa lagi. Kok katanya dia memuskilkan tikus dan binatang-binatang masuk pabrik gula pasir ya itu gitu. Sampai kita ngirim teman kita dokter ke pabrik gula Tasikmadu, bayangkan itu. Kita punya teman di dalam sana, kemudian kita kirim dokter untuk bertanya sampai lengkap wawancara, gambar semua proses itu. Dan apa yang terjadi? Dipastikan tikus tidak mungkin masuk pabrik gula pasir. Nah, gitu. Sejak itu gula pasir halal lagi. Nah, gitu. Ibu saya sampai mencak-mencak juga, bocah kira tahu masalah ibu gitu. Tapi itu pengalaman saya, pengalaman. Ini contoh wong bodoh biar semangat gitu itu. Nah, yang penting dia semangat ya. Ini jadi bodoh itu gitu. Artinya mestinya kita kembalikan kepada para ulama yang bisa mengistinbatkan hukum tidak karpe diewe gitu. Seperti ada teman saya juga, tadi merasa punya semangat, merasa benar, kemudian menikahi santrinya tanpa wali. Masa? Tanya saya, tak jawab tidak boleh. Tanya pada Ustadz Mudakir, tidak boleh. Datang ke Salafi, ya tidak boleh. Akhirnya apa? Golek internet. Boleh, astagfirullahaladzim. Tanya internet kok boleh? Yang jawab siapa? Didatangi itu tadi, lembaga tadi. Subhanallah gitu. Habis nikah kecelakaan. Tapi gak mati ya, cuma ya cara Jawa babak bundas lah gitu. Contoh gitu, kita jangan macam-macam. Dan kita kadang orang itu yang penting duwe karep
maka dia mencari cara bagaimana biar kehendaknya tercapai. Ada orang tanya sama saya, Ustaz, orang itu kalau mau poligami butuh istri pertama enggak? Apa jawabnya? Enggak kan? Hadisnya ora enek. Ayatnya ya ora enek. Saya jawab, sing wong dia juga cerita tak baca. Saya jawab, ya enggak ada dalilnya, saya gitu. Lah kok 3 bulan kemudian nikah. Orang tuanya marah jari Ustaz Mukhtar, astagfirullahaladzim, wah sembrono tak ketak ya. Sampai bapak datang ke rumah saya itu. Betul. Saya jawab, dia manipulasi, dia cuma tanya 1 kalimat tok kok. Ya saya jawab apa adanya kan. Tapi ada kata dia mau berbuat, akan saya jawab dengan apa yang saya tahu gitu. Wong namanya nikah gitu kan ya. Akhirnya sudah pilih di antara ibunya ngancam, pilih ndi? Pilih aku po dheweke. Gitu. Kayak saya, kalau saya tetap taat pada ibu kamu, ya. Taat ibu kamu. Enggak bisa, silakan. Kalau saya taat pada ibu kamu dan seterusnya gitu. Enggak usah saya teruskan ya, kan. Saya hadis kan. Ya. Nah, kembali ke sini, jadi bagaimana orang itu tanya kepada ulama, tidak diputuskan sendiri. Wa qali Nabi sallallahu alaihi wasallam u'tiya ahlu Taurat at-Taurah fa'amilu biha. Ahlu Taurat itu diberi Taurat, maka mereka mengamalkannya. Wa u'tiya ahlul Injil, dan diberi ahlul Injil itu al-Injil Injil. Fa'amilu biha, maka mereka mengamalkannya. Wa u'titumul Qur'an, dan kalian diberi Al-Qur'an, fa'amiltum bih, maka kalian mengamalkannya. Wa qala Abu Razin, dan berkata Abu Razin, yatlunahu haqqa tilawati. Mereka itu membacanya sebenar-benar pembacaannya. Al-Baqarah 121. Yattabi'unahu wa ya'maluna bi haqqa amalih. Jadi maksud yatlunahu haqqa tilawati adalah yattabi'unahu wa ya'maluna bihi haqqa amalih. Mereka mengikutinya dan mengamalkannya sebenar-benar pengamalannya. Maka Bapak kita jangan sampai bosan mendoa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa bi'atiba'ah, dan seterusnya. Kita jangan bosan-bosan itu. Yuqal yutla An-Nisa 127 itu yukra'u, dibaca. Hasanut tilawah, dengan pembacaan yang bagus. Hasanul qiraah lil Qur'an, pembacaan yang bagus untuk Al-Quran. La yamassuhu, Al-Waqi'ah 79, la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali yang dibersihkan. Itu al-mutahharun minal kufri, minal jahli, basyaki wa nahwih. Jadi tidak menyentuhnya. Siapa itu? Orang-orang yang dibersihkan dari kekafiran, kebodohan, keraguan, dan semisalnya. La yajidu ta'mahu, tidak mendapatkan rasanya, wa naf'ahu, dan kemanfaatannya, illa kecuali man amana bil Qur'an, orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Berarti semakin kita iman kepada Al-Qur'an, semakin mendapatkan rasa dan kemanfaatannya. Bala yahmilu bihaqqih, dan tidak memikulnya dengan benar, illal muqin, kecuali orang-orang yang yakin. Liqaulihi ta'ala, karena kalamnya Allah Ta'ala, masalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamathil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin, di surat Al-Jumu'ah. Masalu permisalan alladzina, orang-orang yang humilut Taurah, mereka dibeban dengan Taurat, dipikuli Taurat, summalam yahmiluha, kemudian tidak memikulnya. Itu kamathal himari, seperti himar yang yahmilu asfaro, seperti himar yang memikul asfar, kitab-kitab. Bisa, amat buruk, masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah, permisalannya kaum alladzina kadzdzabu bi ayatillah, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah itu tidak menunjuki orang-orang yang zalim, kaum yang zalim.
Wasamman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan menamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Islam, al-iman, as-shalah itu amalan. Jadi Islam, iman, salat itu amalan. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Bilalin, kepada Bilal, akhbirni, habarkan kepadaku, bi arja amalin, dengan amalan yang paling bisa diharapkan, amil tuhu, yang aku mengamalkannya, fil Islam, di dalam Islam. Ribun? Ambil tahu. Ambil tahu ya? Oh, di sini ambil tahu ya? Iya, ambil tahu. Qala, oh ya, ambil tahu ya? Ambil tahu fil Islam. Qala ma amiltu amalan, tidaklah aku ini mengamalkan amalan satu perbuatan yang arja indi, yang paling terharapkan di sisiku. Ani, bahwasanya aku ini lam at-tatahhar, aku tidak bersuci, illa kecuali sholaitu, aku ini sholat. Wasu'ila, dan ditanya, ayul amil afdal, dan amal apakah yang paling utama? Qala imanum billahi wa rasulihi, iman kepada Allah dan Rasulnya, sumal jihad, kemudian jihad, summa hajrun mabrurun, kemudian haji mabrur. Jadi dalam hadis ini, orang-orang yang bisa mendapatkan rasa dan kemanfaatan dari Al-Quran adalah orang-orang yang yakin kepada Al-Quran. Kemudian Nabi itu membacakan, menamai Islam, iman, sholat itu amal. Terus Nabi itu bersabda kepada Bilal bin Rabah, hei Bilal, kabarkan kepada aku, kepada saya, amalan yang paling terharapkan ganjarannya yang kamu lakukan dalam Islam ini. Maka kata Bilal, tidaklah satu amalan yang aku amalkan yang paling aku harapkan di sisi, kecuali aku ini tidak berwudu kecuali aku sholat. Nah, di dalam keterangan adalah syukrul wudu ya. Ini syukrul wudu. Jadi kalau batal sholat kemudian batal wudu kemudian sholat, itu memang luar biasa ini. Dan ternyata ulama-ulama dahulu itu suka gantung wudu. Batal wudu, batal wudu. Bahkan di Abu Dawud, Nabi itu ketika ada orang salam, Nabi itu tayamum. Ditanya, loh kok tayamum? Ya, saya tidak suka menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Masya Allah, itu Nabi itu. Makanya kita para guru ini kalau nanti pas mau ngajar wudu dulu ya. Terus saya wudu dulu loh ya. Karena pengen mencoba ya. Ya walaupun belum bisa istiqomah, tapi paling tidak kita, termasuk kita kalau mau tidur wudu dulu ya. Mau tidur wudu dulu, mau ngajar ya wudu dulu gitu. Ternyata kalau Bilal bin Rabah bukan cuma berwudu, tapi bersuci kemudian sholat. Dan itu amal yang paling Bilal harapkan mendapat ganjaran di hadapan. Dan ternyata apa ganjarannya? Bilal belum meninggal, tapi langkah kakinya sudah sampai di surga. Subhanallah, gitu ya. Maka monggo kita punyai amal yang menjadi petingan. Apa itu petingan? Andalan ya. Monggo kita mencari amal yang bisa menjadi andalan kita. Bebas mau suka sedekah, mau suka sholat qobliyah subuh, mau tahajud, mau witir, mau duha, pokoknya amal yang kita pegang terus menjadi andalan. Semuanya banyak, mau banyak ya boleh, nggak apa-apa. Kata Rasulullah, amal yang paling utama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian jihad, kemudian haji yang mabrur. Sudah jam 5 lebih, ada yang mau disampaikan barangkali? Baik, kalau tidak saya kira sekian dulu. Mudah-mudahan kita baca di sore malam ini memberikan kemanfaatan buat kita semuanya, bisa kita amalkan, bisa kita sampaikan, dan mencoba untuk berdoa agar tidak gampang bosan ya. Karena ngaji hadis itu kan bosan nih kan, ming diwacoto, kadang tanpa kembangan, kadang mari ngantuk itu gitu. Tapi yang penting kita ikhtiar, mohon kepada Allah diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada salah dari saya pribadi, walhamdulillahirabbil alamin. Wa aqulu